pagi. Ketemu lagi dengan Cici Susan hari ini. Cici senang sekali bisa ketemu adik-adik semuanya. Yuk, siap-siap yuk. Kita sekolah minggu. Kita siap memuji Tuhan dengan hati yang gembira. Kenapa? Karena Tuhan cinta Cici, cinta adik-adik, cinta semua. Kita nyanyikan pujian cuit-cuit. Cuit-cuit, du-di-du-dam-dam, sha-la-la-la-la. Cuit-cuit, du-di-du-dam-dam, sha-la-la-la-la. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua, percayalah. Satu kali lagi. Cuit-cuit, du-di-du-dam-dam, sha-la-la-la. Cuit-cuit, du-di-du-dam-dam, sha-la-la-la. Karena Tuhan cinta saya. Cinta siapa? Cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua, percayalah. Sekarang kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bangun dengan keadaan sehat. Terima kasih Tuhan selalu menjaga kami. Saat ini kami mau memuji Tuhan dengan sukacita. Pimpin kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik masih semangat kan memuji Tuhan ya? Kita puji Tuhan lagi ya, karena Tuhan sudah begitu baik buat hidup kita. Tuhan selalu menjaga dan memelihara kita. Kita puji Tuhan yuk, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah adik-adik, Tuhan Yesus yang Raja di atas segala raja juga mau jadi sahabat kita loh. Sahabat itu selalu ada di saat susah dan di saat senang. Nah kalau kita susah, kita kan suka curhat ya ke sahabat kita. Kita juga bisa curhat sama Tuhan. Karena Tuhan itu sahabat kita, dia selalu ada buat kita, dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita puji Tuhan lagi yuk. Ada satu sobatku yang setia, namanya Yesus. Namanya S-U-S, namanya S-U-S, namanya S-U-S, namanya
namanya Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Aduh, aku bingung. Di mana lagi aku harus mencari anak itu? Aku sudah mencari kemana-mana, tetapi aku tidak menemukannya. Bingung sekali aku. Adik-adik, tahu nggak siapa aku ini? Aku adalah seorang yang sangat kaya. Aku mempunyai banyak sekali uang. Selain itu, aku mempunyai banyak sekali ternak, kambing, domba, dan juga kuda-kuda yang sangat kuat. Nah, selain itu aku juga mempunyai istana yang sangat indah dan juga luas. Dan juga aku memakai apa ini? Betul, aku memakai mahkota. Berarti aku adalah seorang apa? Betul, aku adalah seorang raja. Kalau aku bisa menjadi raja seperti sekarang ini, itu semua karena anugerah Tuhan, karena pemberian Tuhan buat aku, ya. Karena dahulu aku adalah seorang gembala domba, ya. Aku suka sekali menyanyi dan juga menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, aku senang sekali memuji Tuhan. Kalian tahu siapa namaku? Apa namaku? Betul, aku adalah Raja Daud. Wah, adik-adik, tadi kita barusan ketemu sama siapa? Ketemu dengan Raja Daud, ya. Nah, hari ini mau dengar cerita tentang Raja Daud? Yuk, yang mau dengar cerita tentang Raja Daud, duduk yang manis, ya. Kita siapkan telinga kita. Kita mau lipat tangan kita sebelum mendengar cerita firman Tuhan. Kita mau berdoa, ya. Yuk, tangannya dilipat, matanya ditutup. Ikuti Cici berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh sekolah minggu hari ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk duduk diam, mendengar firman Tuhan dan mengerti. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Min. Kling. Wah, semua adik-adik pintar ya. Tadi kita barusan ketemu sama raja siapa? Betul, Raja Daud. Ya, udah beberapa minggu ini kita dengar cerita tentang Raja Daud ya. Nah, Daud mempunyai seorang sahabat. Sahabat yang setia. Siapa nama sahabatnya Daud? Betul, sahabat Daud bernama Yonatan. Tapi saat ini adik-adik, Raja Daud lagi sedih sekali. Kenapa dia sedih? Karena dia kehilangan sahabat sejatinya. Ya, Yonatan sudah tua dan dia meninggal. Sehingga Daud sekarang tidak bisa bertemu dengan Yonatan lagi. Ya, pasti sedih ya adik-adik kalau kita kehilangan sesuatu. Misalnya kalau adik-adik kehilangan mainan, sedih nggak? Ya sedih. Kalau kita kehilangan teman-teman kita pindah ke tempat yang jauh, sedih nggak? Iya pasti sedih. Apalagi ini kehilangan seseorang yang kita nggak mungkin ketemu lagi. Saat itu Raja Daud sangat amat sedih ya. Waktu dulu Daud dan Yonatan adalah sahabat. Sahabat yang sangat setia dan saling menyayangi. Dan saat ini Raja Daud mau mencari di manakah keturunannya Yonatan yang masih hidup. Dia mau mencari karena dia sangat menyayangi Yonatan. Dia mau memberikan kasih sayangnya juga kepada keturunannya Yonatan. Dia sudah cari kemana-mana. Ya tadi Raja Daud bingung ya. Dia cari tetapi dia tidak menemukan di mana keturunannya Yonatan. Lalu di saat dia bingung dan sedih, dia teringat, oh iya, aku ingat ada seorang pengawalnya Yonatan yang masih hidup. Ayo kita tanyakan pada dia. Lalu saat itu juga ya Daud mencari pengawalnya Yonatan. Ya, nah dia bertanya kepada pengawalnya Yonatan, pengawal, kamu tahu nggak apakah masih ada keturunan dari Yonatan yang hidup? Lalu pengawal itu menjawab, masih ada tuanku raja, tetapi anak Yonatan ini dia sakit. Sakit apanya? Sakit kakinya tuanku raja. Dia tidak bisa berjalan dengan baik karena kakinya timpang. Jadi kalau berjalan susah sekali. Oh, siapa nama anaknya Yonatan itu? Kata sang pengawal itu, nama anak itu adalah Mefiboset. Siapa namanya? Mefiboset. Wah, di mana Mefiboset? Aku ingin sekali bertemu dengan dia. Kalau begitu, kamu tolong jemput Mefiboset, bawa dia ke istana untuk bertemu denganku. Saat itu juga pengawal itu pergi ke rumah Mefiboset. Dia berkata, Mefiboset, tuanku Raja Daud mau bertemu dengan kamu. Ayo kita pergi ke istana. Lalu Mefiboset mau dengan senang hati, dengan sukacita dia pergi ke istana. Sambil jalannya susah ya adik-adik, diseret-seret ya karena kakinya sakit, kakinya timpang ya, kalau jalan jadi susah, diseret-seret seperti ini. Nah, sesampainya di istana, Mefiboset dengan perlahan berjalan, dia menyembah Raja Daud. Ini aku tuanku Raja Daud, aku datang memenuhi undanganmu. Nah, adik-adik, kira-kira bagaimana sikap Raja Daud ketika bertemu dengan Mefiboset yang kakinya sakit, yang kakinya kalau buat jalan susah? Kira-kira gimana? Raja Daud menolong nggak ya Mefiboset? Betul, Raja Daud mau memberikan kasihnya, dia mau menolong Mefiboset. Walaupun Mefiboset dia sakit, punya kelemahan, Raja Daud mau menolong Mefiboset. Ya, mengapa Raja Daud mau menolong Mefiboset? Karena Mefiboset adalah anaknya Yonatan, sahabatnya. Dan Daud mau menunjukkan kesetiaannya, kasih sayangnya kepada Yonatan walaupun Yonatan sudah tidak ada. Dengan cara Daud memperhatikan, mengasihi anaknya Yonatan. Dan selain itu adik-adik, dan yang terlebih penting, mengapa Daud punya hati yang penuh kasih, bisa menjadi sahabat yang setia? Karena Daud juga punya sahabat yang setia, ya, yaitu Tuhan. Tuhan sudah terlebih dahulu menjadi sahabat yang setia buat Daud, ya. Nah, karena itu dia juga mau menjadi sahabat yang setia buat Yonatan dan keturunannya. Lalu adik-adik, apa
setelah itu yang dilakukan oleh Daud untuk Mefiboset. Nah, saat itu Daud langsung mengundang Mefiboset untuk makan bersama. Makan bersama Daud di mejanya raja. Wah, Mefiboset senang sekali karena selama ini tidak pernah ada yang memperhatikan dia karena papanya sudah meninggal. Opanya, kakeknya sudah meninggal. Ya, tidak ada yang memperhatikan dia, apalagi dia seorang yang sakit. Tapi hari ini dia bersukacita sekali karena Raja Daud ya mau memperhatikan dan mengasihi dia ya. Bukan cuma itu adik-adik, Raja Daud memberikan juga tempat tinggal di istana buat Mefiboset. Wah, luar biasa sekali ya adik-adik. Walaupun Daud sudah tidak lagi bisa bertemu dengan Yonatan, tetapi karena Daud ingat janjinya kepada Yonatan, ya sebagai seorang sahabat, dia mau memperhatikan anak-anak keturunannya dari Yonatan. Ya adik-adik, kita hari ini diingatkan lagi bagaimana menjadi seorang sahabat yang setia. Ya, Daud bisa menjadi sahabat yang setia dengan Yonatan sampai memperhatikan anak-anak dan keturunannya. Karena apa? Karena Daud juga mengetahui, dia mengalami kalau dia punya sahabat yang lebih setia lagi, yaitu Tuhan. Tuhan setia buat Daud. Tuhan setia menjadi sahabat buat kita semua, ya. Nah, contohnya adik-adik apa? Kalau Tuhan itu sahabat yang setia. Misalnya, kalau kita lagi sakit, apa yang Tuhan lakukan sebagai sahabat yang setia? Betul, dia menyembuhkan kita lewat obat-obatan yang kita minum, lewat tangan dokter, ya. Selain itu dia juga menghiburkan kita ketika kita lagi sakit, ya. Selain itu, contoh yang lain lagi. Apa contoh Tuhan itu adalah sahabat yang setia? Apa yang Tuhan lakukan buat mama papa kita? Betul, Tuhan memberikan pekerjaan yang baik buat mama papa kita, sehingga kita bisa hidup dengan cukup setiap hari, bisa sekolah, bisa makan. Itu karena Tuhan memberkati papa mama kita. Nah adik-adik, kalau Tuhan itu sudah menjadi sahabat yang setia buat Daud, buat Yonatan, buat kita, kita pun juga harus menjadi sahabat yang setia buat sesama kita, buat kakak kita, buat adik kita, buat papa mama, oma opa, buat teman-teman yang ada di sekeliling kita. Kita harus menjadi sahabat yang setia. Misalnya ada teman kita yang lagi sakit, apa yang harus kita lakukan sebagai sahabat yang setia? Betul ya, kita harus mendoakan. Kalau sekarang ini kita nggak bisa kemana-mana ya, mungkin kita bisa menelpon atau kirim pesan suara, atau yang sudah bisa menulis kirim pesan tulisan di WhatsApp ya. Itu yang bisa kita lakukan kepada teman kita yang sakit sehingga dia terhibur ya. Adik-adik, misalnya lagi nih, bagaimana kita menjadi sahabat yang setia kalau ada teman yang lagi membutuhkan bantuan kita. Apa yang harus kita lakukan? Betul, kita harus segera menolongnya ya. Misalnya dia butuh pinjaman pen, kita harus pinjamin pennya. Misalnya teman kita butuh bantuan untuk merapikan mainan, kita langsung bantu untuk merapikan mainan. Itu adalah sahabat yang setia ya. Siapa di sini yang mau menjadi sahabat yang setia seperti Daud dan Yonatan, seperti Tuhan Yesus dan kita semua? Siapa yang mau? Ya, semua ya. Cici juga mau terus menjadi sahabat yang setia buat adik-adik, buat semua orang yang ada di sekitar Cici. Nah, adik-adik, hari ini kita mau ayat hafalan ya. Ayat hafalannya hari ini pendek sekali, gampang. Semua harus hafal. Dari 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tuhan adalah setia. Gampang kan adik-adik? Sekali lagi ya. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tuhan adalah setia. Nah, coba sekarang adik-adik sendiri ya. Cici nggak ikut ya. Oke? 1, 2, 3. Wah, pintar semuanya, pintar.
Tuhan adalah setia. Dia adalah sahabat kita yang setia. Kita juga mau belajar menjadi seperti Tuhan Yesus, ya, menjadi sahabat yang setia. Kalau sekarang mungkin adik-adik di rumah saja, kita harus menjadi sahabat yang setia buat papa mama di rumah, buat cici, koko, saudara-saudara yang ada di rumah. Kita mau menjadi sahabat yang setia buat mereka. Dan juga terlebih penting lagi adik-adik, kita juga mau belajar menjadi sahabat setianya Tuhan. Gimana caranya setia pada Tuhan? Dengan cara kita rajin baca Alkitab, setiap hari saat teduh, berdoa, lalu kita rajin sekolah minggu, seperti ini di YouTube ya. Juga ajakin teman-teman untuk ikut sekolah minggu di YouTube ya. Kita juga mau menjadi sahabat yang setia, seperti Tuhan Yesus setia pada kita. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Kita mau tutup sekolah minggu ini dalam doa. Yuk adik-adik, sebelum kita berdoa, tangannya disiapin dulu. Kita mau nyanyi ya. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Kalau aku berdoa, ku lipat semuanya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Ikuti Cici berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menjadi sahabat yang setia buat kami. Kami juga mau menjadi sahabat yang setia buat sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah bisa bersekolah minggu hari ini. Jadikan kami anak-anak yang taat, yang mengasihi Tuhan, juga sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kling. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat menjadi sahabat yang setia. Karena Tuhan kita adalah setia ya. Dadah.